Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah ya. Jadi itu ya. Jadi pagi-pagi ini harus semangat semua ya, supaya tidak loyo. Jadi di sini Pak Guru sudah sediakan speaker, kemudian ada juga LCD. Untuk sebentar nanti kita akan belajar menggunakan LCD ini. Ya, perhatikan dulu di sini. Di sini ada tujuan pembelajaran kita ya. Nah, jadi sebagaimana tujuan pembelajaran di sini, yang pertama, peserta didik mampu menyusun skema pemimpin kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Goa, Ternate dan seterusnya. Jadi nanti saya akan sesuaikan ini ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sebab-sebab kemajuan dan kemunduran kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Goa, Ternate dan Nusa Tenggara. Nanti kita di yang terakhir ini di Maluku saja. Peserta didik mampu mengidentifikasi peran kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan hikmah keteladanan dan kegigihan dan kepemimpinan kerajaan Islam di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya ini bisa kita sebutkan di Indonesia ya. Oke, adapun hari ini kita coba perhatikan dulu di sini. Hari ini kalian akan membahas dua saja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, pertemuan selanjutnya ya. Oke, sekarang sudah terbentuk kelompok. Kita saksikan dulu tayangan video pembelajaran ini sebelum nanti kita lanjutkan dengan diskusi kelompok bersama di Ubed Channel. Oke teman-teman, kali ini Ubed Channel akan menunjukkan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan untuk mengawali perjumpaan kali ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang akan kita dapatkan. Kerajaan Samudra Pasai ini bisa dilihat jejak peninggalannya ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat, jadi bukti sejarah bahwasanya pernah ada dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Soleh atau dengan sebutan Merah Silu, dan sekaligus sebagai raja pertama pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lok Sumawe. Kerajaan Samudra Pasai dapat dikatakan sebagai awal bangkitnya kerajaan Islam di Indonesia, sebab Samudra Pasai merupakan kerajaan. Nah, ini menjadi titik tolak kebangkitan Islam di Indonesia. Nah, ini raja-rajanya. Ada Sultan Malik As-Soleh yang merintah sampai tahun 1207. Ada Muhammad Malik Al-Zohir, Mahmud Malik Al-Zohir, dan yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin. Oke, selanjutnya yaitu di Kerajaan Aceh. Ya, teman-teman
sorry tadi terlalu singkat. Jadi singkat cerita, kehancuran atau keruntuhan. Nah, karena kan jaringan. Ya, di sini ada kerajaan Samudra Pasai ya, yang tadi sebagaimana dalam video. Samudra Pasai, kerajaan Aceh, nanti selanjutnya kerajaan Demak, ada juga kerajaan Banten, Mataram Islam, Goa Talok, Ternate dan Tidore ya, kurang lebih ada 8 kerajaan. Dan sebenarnya di Indonesia ini atau di Nusantara ini terdapat banyak ratusan, bahkan mungkin ribuan kerajaan di sini. Tapi yang lain-lain itu hanya kerajaan-kerajaan kecil saja. Ini bagaimana sampai bisa kita mengetahui bahwa ada banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara? Jadi salah satu penandanya itu adalah jumlah tarian. Kalau kalian pernah melihat tarian orang menari, jadi berapa itu jumlah tarian, dan mungkin bisa disamakan dengan jumlah kerajaan yang ada. Karena kalau dulu pada saat ada yang ingin mendirikan kerajaan baru, pasti dia akan menciptakan tarian terlebih dahulu. Jadi itu seperti itu dia punya cikal bakalnya atau munculnya sebuah kerajaan. Kapan ada tarian, kapan ada satu kelompok membuat tarian, maka tunggu saja bahwa dia itu akan membentuk suatu kerajaan. Oke, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi kalian sudah terbentuk menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, sebagaimana tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan waktu kepada kalian 20 sampai 25 menit untuk mendiskusikan atau mencari di dalam HP tadi yang sudah tersambung hotspotnya. Ya, mencari tentang yang tadi. Yang kalau di kelompok 1 tentang pemimpin kerajaannya, yang di kelompok 2 tentang sebab kemajuan dan kemunduran daripada kerajaan-kerajaan Islam itu. Oke ya, silahkan dicari dulu. Ya, catat baik-baik. Kemudian nanti akan dipaparkan atau disampaikan kepada teman, kemudian ditanggapi. Jawabannya ingat ya, jawabannya pertanyaannya. Ingat nanti dari kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Oke, siap? Ya, perhatiannya. Baik, anak-anakku sekalian. Waktu 20 menit sampai 25 menit sudah berlalu. Sekarang waktunya untuk kelompok 1 memaparkan atau membacakan hasil dari diskusi mereka. Kepada kelompok 1 disilakan. Kalian tadi itu nama-nama pemimpin dari nama-nama pemimpin dari kerajaan Samudra Pasai. Ya, silakan. 1 siapa? 1 Sultan Malikul Saleh pada tahun 1267 sampai 1292 Masehi. Ya. 2 Sultan Muhammad Malikul Zahir pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Ya. 3 Sultan Muhammad Malik Az-Zahir pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Ya. Yang kedua, raja-raja. Raja-raja
Kerajaan Demak. Demak. Ya, siapa semua? 1. Raden Fatah. Kedua. Dari tahun berapa dia Raden Fatah? 1500 sampai 1518 Masehi. Ya, terus. 2. Pati Anus pada tahun Perhatikan ini kelompok. pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. 3. Sultan Lenggono 1521 sampai 1546 Masehi. Ya, Raja-raja Banjar Banjar ya. Sultan Suryansyah pada tahun 1520 sampai 1545. Sultan Rahmatullah pada tahun 1545 sampai 1570 Masehi. 3. Sultan Hidayatullah pada tahun 1570 sampai 1995 Masehi. Ya. Itulah tadi. Itulah tadi Pemaparan pemaparan dari kelompok kami. dari kelompok kami. Ulangi kasih lanjut. Kasih lanjut. Ulangi kasih lanjut. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Ya, baik, itu kelompok 1 sudah memaparkan tentang hasil diskusinya terkait nama dari raja-raja yang memimpin di beberapa daerah di Indonesia. Sekarang adalah sesi untuk bertanya. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Apakah dari nama-nama raja tersebut dipilih melalui keturunan atau dipilih oleh Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bertanya kepada kelompok 1. Saya berjalan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Baik, terima kasih atas kesempatan. Oke, mulai. baik dan terima kasih atas kesempatan untuk kelompok kami. Saya akan bertanya, apakah dari nama-nama raja tersebut dipilih melalui keturunan atau dipilih oleh masyarakat? Ya, pertanyaan dari kelompok 2 itu tentang raja-raja yang ada pada kerajaan itu. Dia bertanya apakah dipilih secara keturunan atau dipilih berdasarkan keturunan. Ya, silakan siapa yang mau jawab? Rian atau Ibrahim? Ibrahim, boleh Ibrahim jawab. Gantian. Raja-raja di kerajaan Islam di Indonesia diangkat melalui sistem keturunan. Ya, jadi jawabannya dia bilang mengatakan bahwa keras. Keputusan dewa yang memiliki seorang raja tidak lagi terdapat. Ulang. Jangan terlalu kayak bawahnya sekali. Tapi bagus. Keputusan dewa yang memiliki seorang raja tidak lagi terdapat di masa Islam. Di masa Islam seorang sultan memperkuat kedudukan dengan menaikkan dirinya melalui garis keturunan pada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di dalam Islam tidak ada sistem kasta, sehingga seorang sultan bukanlah seorang yang harus ditaati, dan sultan juga bukan dan nabiullah. Sultan hanyalah manusia biasa yang diberikan kelebihan sehingga pantas untuk memimpin suatu kerajaan. Ya, jadi seperti itu ya. Jawaban dari teman kelompok 1 tentang apakah raja dipilih melalui keturunan atau dipilih oleh masyarakat. Ya.
Baik, terima kasih atas kelompok 1 telah memaparkan materinya. Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Kepadanya disilakan. Penyebab kemajuan dan kemunduran Islam yaitu berkembangnya agama Islam dengan berbagai kebudayaan akibat penyebaran Islam ke segala penjuru dan segenap umat Islam untuk menyerap ilmu dari manapun datangnya atau tidak bagus atau tidak harus ilmu agama. 2. Adanya pluralisme dalam pemerintah dan politik. 3. Memperhatikan stabilitas ekonomi dan politik. 4. Mengadakan gerakan penerjemahan sehingga umat Islam dapat mengerti dan mengatur ilmu-ilmu. 5. Berdirinya perpustakaan dan menjadi pusat perpustakaan kajian ilmu pengetahuan. Penyebab kemunduran Islam, pemimpin tidak bertanggung jawab, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang mengincar kekuasaan, yang berpengaruh negatif dari aliran-aliran pikiran Islam. 4. Pengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tatar dari timur dan serangan tentara Salib Nasrani dari barat. 5. Percarahan antara Arab dan non Arab Muslim, Arab dan Muslim, non Arab antara Muslim dengan kaum Muslim. Ya, itu ya hasil pemaparan. Jadi lebih tepatnya hasil bacaan karena seperti membaca saja, tapi tidak apa-apa. Nanti lain kali ditingkatkan lagi, diperbagus lagi. Oke, sekarang kita kasih kesempatan kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 2 terkait apa yang mereka diskusikan. Oke, silahkan, siapa yang bertanya? Ya, boleh, Ibrahim bertanya, kasih keras. Mengapa kerajaan-kerajaan tersebut mengalami kemunduran, sedangkan kerajaan itu memiliki masa kemajuan? Kenapa tidak dipertahankan? Ya. Segala sesuatu Jadi dia langsung seperti itu. Sebenarnya ada kaidah-kaidahnya. Jadi kamu di sini saya ajarkan bagaimana caranya berdiskusi karena kamu nanti jadi mahasiswa. Jadi dia kalau bertanya tidak langsung main tanya saja. Begitu juga menjawab. Jadi kalau bertanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya. Bisa dibilang terima kasih atas, coba ulang. Terima kasih atas Kesempatan yang diberikan kepada saya. diberikan kepada saya. Saya akan bertanya. Saya akan bertanya. Nah, coba ulang. Kasih lanjut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya. Ya. Mengapa kerajaan-kerajaan tersebut mengalami kemunduran, sedangkan kerajaan itu memiliki masa kemajuan? Kenapa tidak dipertahankan? Ya, jadi pertanyaannya kenapa kerajaan itu mengalami kemunduran sementara dia sudah memiliki masa kemajuan. Nah, jadi kenapa kemajuannya itu tidak dipertahankan? Nah, di sini menjawabnya adalah baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nah, Baik, gitu. terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, coba perhatikan jawabannya. Segala sesuatu pasti ada pasti surutnya, ada juga naiknya, ada pun turunnya. Begitupun juga dengan kerajaan. Ya. Begitu saja? Iya. Oke, jadi kata dia kerajaan-kerajaan itu meskipun sudah memiliki fase kemajuan, kenapa tidak bisa dipertahankan? Karena sejatinya segala sesuatu itu memiliki naik turun atau pasang surut. Jadi kadang dia berada di atas, kadang dia berada di bawah. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana? Puas dengan jawabannya? Puas, Pak. Oke, jadi bagaimana? Masih semangat? Semangat. Semangat. Jadi mungkin supaya untuk lebih semangat lagi, kita coba untuk membacakan senandung Al-Quran bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa
selanjutnya karena waktu kita sudah habis untuk mata pelajaran kita kali ini, selanjutnya kita sampai pada tahap kesimpulan. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Coba, siapa? Ainun? Ada? Ya, bagaimana kesimpulannya? Baca saja. Kita harus banyak belajar khususnya untuk sejarah Islam terkait maju mundur kerajaan Islam. Ya, jadi kesimpulannya kata Ainun, kita harus banyak belajar tentang maju atau fase kemajuan dan kemunduran daripada kerajaan Islam itu. Ya, jadi karena di kerajaan Islam ini, dari kerajaan ini kita tahu bahwa hal-hal ini menyebabkan kemunduran, hal-hal ini menyebabkan kemajuan, dan itu yang harus kita contoh yang bagus dari ini. Sekarang dari kelompok 1 ada kesimpulannya? Ya, silakan. Kita bisa belajar dari raja-raja yang pernah memimpin di masa lalu. Ya, bagus ya. Jadi kita juga bisa belajar dari pemimpin-pemimpin atau raja-raja yang memimpin di masa lalu. Oke, baik. Itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita. Selanjutnya kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.